Nah, Fani dan pemirsa, ini perolehan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran ini cenderung stagnan dalam survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia. Ya, keinginan pilpres satu putaran yang sering digembar-gemborkan oleh paslon 02 nampaknya tinggal angan-angan. Ya, survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka cenderung stagnan di kisaran 45%. Sehingga kemungkinannya kecil untuk Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Dalam survei indikator ini, elektabilitas Prabowo Gibran memang mengungguli paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Meski demikian, jika dibandingkan dengan survei indikator 23 November hingga 1 Desember 2023, elektabilitas Prabowo Gibran cenderung stagnan, bahkan nampak turun dari 45,8% menjadi 45,79%. Survei ini dilakukan di 13 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 4.560 orang. Ya, survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka cenderung stagnan. Iya, apakah Pilpres satu putaran yang sering digembar-gemborkan oleh paslon nomor urut 2 ini akan terjadi? Kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kami yang sudah bersama kami saat ini. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dan ada Jubir TPN Ganjar Mahfud, ada Pangeran Siahaan. Selamat pagi, Mas Burhan. Assalamualaikum Mas Burhan, Mas Pangi, apa kabar? Pagi Bung Pangi, pagi Prof. Burhan, apa kabar? Baik. Ya, kita sama-sama sudah mendapatkan hasil dari survei yang dikeluarkan oleh timnya Mas Burhan terlebih dahulu. Ini ada temuan bahwa kondisi paslon nomor urut 2 ini stagnan di survei yang terbaru ini. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Burhan? Iya, kita temukan pola bukan hanya di survei tatap muka yang baru kita rilis kemarin, tapi juga di survei telepon, bahwa elektabilitas paslon 02 itu cenderung stagnan Desember hingga awal Januari 2024. Jadi artinya kita melihat kecenderungan perlambatan untuk tidak mengatakan stagnasi, terutama berkaitan dengan upaya mereka untuk meraih kemenangan dalam satu putaran. Jadi kalau misalnya margin of error-nya kita baca secara optimis 2,9%, dengan estimasi perolehan 45,8% sekalipun itu tidak mencapai 50% plus. Minimal sampai tanggal 6 Januari. Di survei telepon juga demikian. Jadi ada stagnasi. Nah, dinamika justru terjadi antara 01 dan 03. Jadi terjadi saling salib dan selisihnya dalam margin of error antara pasangan Amin dengan pasangan Ganjar Mahfud. Jadi secara statistik kita tidak bisa menyimpulkan kalau terjadi putaran kedua, siapa yang menemani Pak Prabowo di putaran kedua? Bisa Mas Ganjar Mahfud, bisa juga Mas Anies Muhaimin. Nah, itu sangat tergantung dinamika terutama dalam 3 minggu ke depan. Tapi ini survei dibuat sebelum debat ketiga ya, Mas Burhan. Jadi akan ada potensi debat ketiga atau hasil dari debat ketiga, sentimen yang terbentuk setelah debat ketiga bisa mengubah jalannya kompetensi? Betul. Jadi ini survei sebelum debat Capres tanggal 7 Januari. Jadi di lapangan berakhir tanggal 6. Tapi lagi-lagi saya ingatkan kepada semuanya ya, bahwa debat itu bukan semata-mata aspek kognitif. Tapi juga ada aspek afektif. Jadi pengalaman di Amerika Serikat, pada saat pertama kali debat Capres ditayangkan melalui televisi September 1960, itu antara Nixon petahana melawan John F. Kennedy, seorang senator muda berasal dari Partai Demokrat, itu persepsi publik terbelah. Mereka yang menonton debat via radio, via TV, itu mendaulat John F. Kennedy sebagai pemenang. Karena John F. Kennedy pada saat itu sangat tampan, elegan, kemudian juga artikulat, ya. Sementara Nixon itu pakai jas hitam, muka pucat, dan lupa mencukur cambang. Sangat konservatif ya. Sementara mereka yang mendengar debat melalui radio,
itu justru malah menahbiskan Nixon sebagai pemenang. Ya. Alasannya karena mereka tidak menonton penampilan, yang mereka dengar adalah substansi perdebatan. Beda platform, Dan beda hasil Nixon begitu ya Mas ya. jauh lebih menguasai masalah Oke. ketimbang John F. Kennedy. Jadi Ya. poin saya, soal debat ini sangat kompleks, bukan semata-mata hari hanya saja, tapi juga framing yang dilakukan oleh masing-masing paslon pasca debat Interesting. juga mempengaruhi opini dari Oke. pemirsa atau pemilih. Oke. Ya. Sekarang kita ke Mas Mas Pange. Pange. Mas Pange, kalau Anda melihat dari hasil survei yang dikeluarkan oleh indikator ini, ada stagnansi di sana dan ada sentimen yang positif gitu dari survei juga, tentu saja dari tim TPN yang juga menggelarkan survei. Seperti apa nih Mas tanggapan Anda? Ya, yang pertama tentu saja saya mengapresiasi data temuan survei yang diberikan oleh Prof. Burhan dan juga tim indikator ya. Kami selalu juga menjadikan indikator sebagai salah satu referensi kami. Namun kalau kita lihat angka survei, apalagi yang menyangkut soal paslon nomor 3 ya, paslon kami dan juga paslon lainnya, berhubungan dengan soal siapa yang menempati peringkat kedua dan peringkat ketiga, ini kan selalu berputar-putar dan selalu ada permutasi siapa yang lebih tinggi, angkanya juga bervariasi, sehingga kami merasa bahwa dan berpikir bahwa ini adalah deviasi yang terjadi menunjukkan keberagaman dan juga belum adanya satu kesimpulan yang bisa diambil. Jadi sebenarnya selaras dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Burhan tadi, ini masih dalam margin of error. Namun jika bisa ada satu hal yang bisa ditarik kesimpulannya dari berbagai macam survei, termasuk juga dari survei indikator, adalah nampaknya sulit untuk melihat pemilu akan satu putaran. Ya. Nampaknya kita akan melihat pemilu 2 putaran karena paslon yang sedang unggul pun, dalam hal ini Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, itu masih berkutat di angka sekitar 40-an%. Dan nampaknya untuk nyampe melewati angka yang dibutuhkan untuk memasuki pemilu hanya satu putaran saja, sepertinya sulit. Jadi kami merasa bahwa apa yang terjadi sekarang, angka data yang dimunculkan, yang kami juga terima, ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, para pemilih, ini menghendaki pemilu terjadi 2 putaran. Demikian. Tapi Mas Pange sendiri dari TPN kan juga melaksanakan atau melakukan sebuah survei ya. Hasilnya seperti apa kalau dikomparasi dengan hasil-hasil lembaga survei yang beredar saat ini? Ya, sebenarnya kami memiliki temuan data internal sendiri yang memang hanya konsumsi internal. Kami mendapati bahwa jika pemilu terjadi 2 putaran, kami optimis dan percaya bahwa paslon kami, Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud, yang akan melaju ke Putaran kedua. Ya. Mungkin bisa dielaborasi Mas Pange, nilainya seperti apa, prosentasenya seperti apa, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif publik. Gini, kalau mengenai angka tentu saja kan namanya juga survei internal ya Mbak ya. Nggak boleh ya. Menurut kami saja. Namun kami mendapati bahwa setiap kali Mas Ganjar, Prof. Mahfud turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan berbagai macam elemen rakyat, kita mendapati energi, antusiasme yang begitu positif. Kita melihat bagaimana kami percaya bahwa rakyat Indonesia itu kan bukan orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Mereka bisa rasakan sebenarnya mana capres, mana cawapres yang memang berjuang untuk kepentingan masyarakat, berjuang untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Jadi dari berbagai macam interaksi yang selalu terjadi, Mas Ganjar selalu turun ke berbagai macam daerah setiap hari, siang dan malam bekerja keras. Ini sebenarnya sesuai dengan apa yang kami temukan juga dalam survei yang kami lakukan secara internal. Jadi memang melihat secara empirik dan juga secara saintifik bahwa kombinasi dari hasil data dan angka dan juga hasil dari rasa yang kami lihat ini klop menunjukkan bahwa angka nanti yang akan berbicara itu nampaknya akan mirip-mirip, akan selaras dengan apa yang kami temui untuk melaju ke putaran kedua. Ya, jadi menurut Anda ini seperti kata pepatah yang saat ini sedang tren misalnya, proses ini tidak pernah mengkhianati hasil begitu ya, Mas Pange? Iya, proses dan kerja keras seharusnya memang tidak mengkhianati hasil. Demikian, karena memang kami terus melakukan, terus kerja, turun ke bawah ke lapangan, kami bergerak terus di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bahkan pasangan kami itu Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, apalagi Mas Ganjar yang terus bergerak dari satu desa ke desa lain, dari satu daerah ke daerah lainnya, terus untuk menggarap bagaimana ini memang secara tradisional menjadi basis Mas Ganjar, menjadi basis dari partai-partai pendukung kami, terus kami ingatkan, kami gerak di sana untuk mengingatkan bahwa
capres yang memang presiden rakyat adalah Ganjar Pranowo. Iya, Oke. kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda melihat sebenarnya faktor-faktor apa sih yang menyebabkan stagnansi yang terjadi di paslon nomor urut 2? Yang paling terlihat adalah migrasi pemilih Pak Jokowi yang sebelumnya memilih paslon 03 itu sudah nyaris habis. Jadi kita mendapatkan satu temuan di mana mereka yang memilih Pak Jokowi 2019 dan kemudian berpindah ke paslon 02 itu sudah nyaris tidak tersisa. Oke. Dan itu yang menyebabkan migrasi itu berhenti. Suara Pak Prabowo Gibran stagnan. Jadi kalau melihat dari data sepertinya paslon 02 perlu lebih kreatif mencari tambahan suara di luar dari basis atau loyalis Pak Jokowi, terutama dari kelas menengah atas ya. Jadi dilihat dari data, loyalis Pak Jokowi kelas menengah bawah sudah nyaris semuanya pindah ke paslon 02, terutama pemilih Jokowi non PDIP, gitu ya. Jadi sementara pemilih Jokowi yang memilih PD Perjuangan itu masih stay memilih Mas Ganjar. Nah, kreativitas itu yang sepertinya kurang ya ditampakkan oleh 02. Jadi kita lihat misalnya di acara-acara debat gitu ya, terutama yang digelar oleh kalangan civil society, pasangan 02 jarang hadir. Gitu. Padahal justru segmen semacam ini yang mungkin bisa dipakai oleh pasangan 02 untuk menutupi kekurangan agar bisa satu putaran. Tapi sejauh ini kita belum temukan angka itu. Oke, Mas Burhan, boleh saya di-highlight lagi terkait dengan tadi soal basis pemilih Pak Presiden Joko Widodo yang memilih Pak Jokowi di tahun 2019. Ceruk suaranya saat ini bagaimana? Iya, jadi pemilih Pak Jokowi kan 55% di 2019, sementara pemilih PD Perjuangan itu hanya 19%. Artinya pendukung Pak Jokowi lebih banyak ketimbang pendukung PD Perjuangan. Nah, dan kalau tidak semuanya memilih 02, tidak semuanya memilih atau merapat ke Prabowo Gibran. Betul. Jadi kalau kita cross mereka yang memilih Pak Jokowi tetapi pilihan partainya selain PD Perjuangan itu yang paling banyak pindah ke 02. Tapi itu pun masih ada yang memilih Mas Ganjar. Nah, sementara pemilih Pak Jokowi yang juga memilih PD Perjuangan di 2019 itu 70% masih memilih Mas Ganjar. Jadi itu yang menjelaskan mengapa kemudian terjadi stagnasi. Karena basis Pak Prabowo lama yang sekarang punya intensi memilih Pak Prabowo itu baru 51%. Sisanya kesedot ke Anies Baswedan. Jadi lagi-lagi suara Prabowo diambil dari dua segmen. Itu. Nah, pertanyaannya apakah dua segmen ini bisa dimaksimalkan hingga bulan depan ya? Dan hari ini belum terlihat tanda-tandanya, tetapi ya bisa saja terjadi dinamika, terutama atau kejadian luar biasa soal final push ya jelang 2024 bulan depan. Tapi lagi-lagi datanya belum kami temukan adanya indikasi satu putaran. Baik, ini terakhir ya, Mas Pangi. Ini kan ada angka yang stagnan dari survei indikator. Pindah-pindah juga ya, Gede. Lalu apa langkah dari TPN yang dilakukan untuk memanfaatkan kesempatan ini? Ada celah yang tadi sebenarnya menarik apa yang dikatakan oleh Prof. Burhan ya, bahwa faktor dari suaranya Pak Jokowi dulu ini larinya kemana? Ini kan selalu menjadi pertanyaan. Dan ini sebenarnya kalau mau disarikan dalam kerangka politik sebenarnya, politik elektoral, ini sebenarnya pertanyaan adalah siapakah penerus Jokowi yang paling cocok? Sebenarnya kan gitu berarti pertanyaan. Apakah itu adalah Mas Ganjar ataukah Pak Prabowo gitu? Karena ini akan menentukan kan akan berpindah kemanakah suara dari pemilih Pak Jokowi di tahun 2019. Dan nyatanya kenapa ini menjadi sebuah peluang opportunity yang sangat menarik bagi kami, karena ya secara rekam jejak, secara historis, secara kedekatan, secara kinerja juga, dan juga dari segala macam jenis loyalitas yang sudah ditunjukkan, itu merasa bahwa yang paling pas untuk meneruskan Pak Jokowi ya Pak Ganjar. Gitu. Dan ini sebenarnya kalau tadi ditanyakan mengenai apa strateginya, apa peluangnya, ini adalah strategi yang kami rasa, kami terus suarakan, kami terus yakinkan bahwa segala pembangunan yang sudah luar biasa di eranya Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini akan diteruskan dan akan ditingkatkan lagi ketika Ganjar Pranowo menjadi presiden. Baik, terima kasih Mas Pangeran, Mas Burhan atas informasinya, atas kesempatannya hari ini. Sudah bersama kami ya di Anas Today ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.